Apa peringatanku tidak jelas untukmu, Kelvin? Kelvin berdiri tidak jauh dari James. Dia menunduk pelan ketika sadar sekarang dia malah melanggar perintah tuannya. Tapi hal ini adalah hal yang sangat penting untuk diberitahukan kepada James, karena menyangkut dengan masa lalu tuannya itu. Maafkan saya tuan, tapi hal ini cukup penting karena menyangkut kabar Nani Novin yang Anda cari selama ini. Pergerakan tangan James terhenti. Raut wajahnya berubah serius dan kini punggungnya tegap menatap lurus ke arah Kelvin. Sang asisten kemudian mendekat dan memberikan iPad yang dia pegang kepada tuannya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, saya mendapat kabar bahwa saat ini Nani Novin berada di Yayasan Panti Asuhan Kasih. Tapi hal itu belum dikonfirmasi lebih lanjut, karena informan kita hanya melihat sekilas. Cara satu-satunya adalah memastikan langsung ke sana. James terdiam sejenak memikirkan penjelasan Kelvin. Selama ini James penasaran, kenapa dia seakan tidak tahu apa-apa penyebab kematian mamanya. Kalau dari yang dia ketahui sekilas, Mama meninggal karena bunuh diri, tapi James tidak mau percaya begitu saja. Tujuan James mencari tahu keberadaan Nani Novin adalah mencari kebenaran di balik peristiwa yang sebenarnya tidak ingin James ingat lagi. Baik, sekarang sepertinya kita harus pergi langsung memastikan ke sana. Meski sebenarnya aku bahkan tidak tahu bagaimana wajah dari Nani Novin, namun sepertinya ada hal yang harus aku pastikan dan akan kita ketahui kalau berada di sana. Kelvin mengangguk setuju, karena sekarang mereka bersiap untuk pergi. Namun baru saja hendak turun, James mengenakan kacamata hitamnya dengan cepat. Dia berdecak sebal saat menyadari keberadaan papanya di sini. Bagaimana bisa pria itu ada di sini? Maksud Anda Tuan Besar? James tidak mengatakan apapun dan kini sudah berada di ruang tengah, dia melihat sendiri banyaknya kado dan bingkisan di ruang tengah. Apalagi sekarang James melihat Andrea sedang mengobrol santai dengan papanya. Bukankah kita punya perjanjian, Pak? James buka suara. Pria paruh baya itu menoleh dengan keringitan di dahinya. Loh, dari mana kamu tahu kalau papa yang datang? Kelvin yang mengatakannya. Padahal jelas-jelas Kelvin berada dalam jarak yang agak jauh dari James. Namun papa terlihat percaya-percaya saja, sebaliknya Andrea yang menatap curiga ke arah James. Kamu mau pergi? James menganggukkan kepalanya. Sebenarnya hari ini aku ingin membuat perhitungan dengan papa. Sepertinya dia lupa apa yang sudah dia janjikan dulu. Andrea mengernyitkan dahinya bingung, sepertinya dia tahu apa yang dimaksud James, tapi sebagian lagi dia lupa. Aku akan menjelaskannya nanti sayang, ucap James. Dia sebenarnya ingin mendekat dan mengecup dahi istrinya sebelum pergi. Tapi keberadaan papa membuat keinginannya harus tertahan. Kini giliran papanya yang bingung, tapi dia tidak mengatakan apapun. Karena sekarang dia merasa ada yang aneh dari putranya. Andrea hanya diam dan membiarkan James berlalu. Meski diamnya Andrea sangat misterius, karena dia sama sekali tidak menoleh saat James melangkahkan kakinya keluar. Semakin lama, semakin kesal juga membiarkan kebohongan James bertahan lama tanpa ada keinginan untuk menjelaskan kepada Andrea lebih lanjut. Sepeninggalnya James dari kediaman mereka, papa menoleh ke arah sang menantu dengan tatapan penasaran. Kamu sama James baik-baik saja kan nak? Papa takut karena kehadiran papa kalian malah bertengkar. Bukan seperti itu Pak, balas Andrea cepat. Takut kalau papa mertuanya ini salah paham padanya. Iya papa tahu kok, hanya saja papa masih merasa gelisah. Apalagi kamu tahu sendiri keadaan papa dan James. Andrea menganggukkan kepalanya paham. Sebenarnya Andrea tidak tahu banyak tentang kejadian yang menimpa papa dan James dulu. Andrea tidak tahu, apakah Andrea boleh masuk lebih dalam mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini. Andrea mengulas sebuah senyum tipis di bibirnya. Kekhawatirannya terus bertambah seiring banyaknya kebohongan yang dia terima.
Sederhananya, Andrea merasa tidak percaya dengan siapapun selain dirinya sendiri. Dia berulang kali dikhianati oleh orang-orang yang dia percaya, dan hal itu berdampak kepada kehidupan pernikahannya. Andrea sebenarnya tidak ingin memikirkannya, tapi karena sudah pernah merasakannya berkali-kali, Andrea jadi merasa takut. Sebenarnya Papa ingin sekali memberitahu Andrea. Tapi Papa takut, kalau Andrea tahu apakah Andrea masih mau bersama James atau tidak. Andrea mengernyitkan dahinya bingung. Kenapa Papa berpikir kalau Andrea akan berpisah karena sebuah kejujuran? Papa mengendikan bahunya. Itu hanya pikiran Papa, karena sepertinya Andrea tidak suka kalau dibohongi. Papa saja tahu kalau Andrea tidak menyukai hal itu, tapi James sepertinya belum sadar. Kenapa dia mendadak merasa sesak dan kesal hanya karena hal kecil? Andrea, James pernah melalui masa-masa sulit. Itu semua karena Papa yang memberikan luka kepadanya. Papa tahu, awal-awalnya kalian pasti kesulitan untuk bersama. Tidak juga Pa, karena sedingin-dinginnya James. Andrea masih bisa membuatnya meleleh dengan cinta. Andrea menyengir lebar seakan memang sengaja sedang mengajak Papa bergurau tentang James ketika merasa kondisinya sudah semakin serius. Papa tertawa dengan lepas, sepertinya candaan Andrea tidak selucu itu, tapi kenapa Papa tertawa dengan bebas? Andrea benar. Anak itu sudah menemukan kembali semangatnya. Papa tidak tahu lagi bagaimana harus berterima kasih pada Andrea. Karena Andrea sekarang Papa bisa merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang semenjak Anne meninggal. Pria parubaya itu mengusap sudut matanya yang sedikit berair. Sebenarnya Andrea merasa aneh dengan Papa. Kenapa Papa menikah lagi di saat Papa tidak bisa melupakan mendiang mama mertua? Padahal Papa bisa saja melajangkan, karena sepertinya hanya Josh yang selama ini berada di sisi Papa. Andrea tidak tahu apakah tidak masalah jika dirinya membahas hal itu sekarang, namun dia sudah sangat tidak sabar dan penasaran dengan alasan sebenarnya. Josh yang memang berdiri tidak jauh dari mereka hanya bisa menggeleng pelan, karena namanya terseret dan dijadikan berita tak benar. Papa mertuanya tersenyum sendu. Yah, begitulah. Sebenarnya ini semua karena kehendak Anne sebelum dia meninggal. Kalia adalah orang yang sangat dia percayai selain Papa. Dulu mereka adalah sahabat, ucapnya. Andrea mengernyitkan dahinya bingung. Jadi karena permintaan terakhir mendiang Mama Anne. Lalu kenapa Andrea merasa ada yang aneh dengan pernyataan Papa mertuanya? Di sebelah nakas di samping tubuhnya ada sepucuk surat yang ditinggalkan. Surat itu berisi permintaan dan penyesalan mendalam. Permintaan terkait menikah dengan sahabatnya, yaitu Kalia. Andrea tidak sengaja berdeci karena tidak percaya begitu saja. Kenapa Andrea merasa kalau ucapan Papa tidak masuk akal ya? Surat wasiat sebelum meninggal. Maaf Pa, Andrea kesal mendengarnya karena memang aneh. Papa mengernyitkan dahinya penasaran. Kenapa Andrea mengatakan demikian? Padahal Papa sangat yakin itu tulisan tangan mamanya James dulu. Andrea mengendikan bahunya. Entahlah, kalau memang dia sahabat mendiang Mama. Bukankah harusnya dia lebih memperhatikan James? Seharusnya dia membujuk James lebih keras agar mau dekat dan menurut padanya. Tapi sepertinya hal itu tidak terjadi, terlebih dia seperti ingin menyingkirkan posisi James. Ah, maaf karena ikut campur terlalu berlebihan Pa, karena Andrea merasa apa yang Papa katakan tidak masuk akal. Andrea terdiam sejenak untuk melihat respon langsung dari Papa mertuanya. Itu hanya berdasarkan opini dan pengamatan Andrea saja, maaf kalau Papa tersinggung. Mobil Fortuner itu terparkir secara jelas di depan sebuah bangunan yang tidak terlalu besar. Jika dilihat dari luar, sepertinya bangunan tersebut sudah berdiri cukup lama. Dari tadi belum ada pergerakan dari pria yang kini duduk di kursi belakang sembari melipat kedua tangannya di depan dada.
Pria yang satunya duduk di kursi kemudi sembari sesekali melirik tuannya yang ternyata sedang menatap dengan fokus ke arah bangunan tersebut. Kapan Anda akan turun? Belum saatnya. Lalu bagaimana Anda bisa mengetahui siapa Nani Novin sebenarnya kalau Anda hanya duduk di sini tanpa melakukan pergerakan apapun? James berdeci pelan. Diam saja dan tunggu apa yang aku perintahkan. Kelvin hanya bisa mendengus sebal dan mengelus dadanya sabar. Sudah biasa menghadapi kelakuan tuannya meski terkadang tidak tahan. Tidak lama setelahnya seorang wanita keluar dari gerbang bangunan tersebut. Wanita parubaya yang terlihat berisi dengan senyum ramahnya dan membuang sampah tepat di dekat mobil mereka. Apa dia yang Anda cari? Aku tidak mungkin mengetahuinya. Ah iya, Anda benar. Bodoh. Kelvin hanya diam dan pasrah. Karena sepertinya raut wajah tuannya terlihat begitu serius. Sayang karena tuannya tidak mungkin tahu dengan jelas mengenai Nani yang dulu merawatnya. Tuan, sepertinya kita harus kembali. Karena dari setengah jam yang lalu kita hanya duduk di sini tanpa melakukan apapun. Anda mungkin lupa, kalau di rumah Anda ada tuan besar. Kelvin sebenarnya menyiapkan nyali dan mental saat mengatakannya. Karena kalau boleh jujur, mengganggu James yang sedang serius sama saja dengan mencoba mengganggu singa yang tenang. Kelvin sudah sangat siap menerima amukan dari James. Tapi setelah hening beberapa saat, Kelvin merasa tidak ada satu suara dari tuannya. Apa sekarang tuannya sedang mempertimbangkan ucapannya? Kalau begitu kita kembali sekarang. Kelvin dengan cepat melajukan mobilnya menjauh dari area panti asuhan. Sepertinya Tuan James tidak akan pernah mengabaikan hal sekecil apapun mengenai Nyonya Andrea. Benar-benar pria yang sangat buta akan cinta. Seandainya Papa tidak datang, mungkin saja aku tidak akan sekhawatir ini meninggalkan Andrea di sana. Kelvin mengernyitkan dahinya bingung saat mendengar langsung gerutuan dari tuannya. Bukankah itu bagus Tuan? Karena Nyonya punya teman bicara, apalagi saya merasa Tuan besar begitu menanti kelahiran cucu-cucunya. Saya juga dengar dari River kalau Tuan Alvaro dan Tuan Helik berebut gelar kakek paling disayangi, sehingga mengirimkan banyak hadiah dan barang-barang lucu ke rumah, lanjutnya. James menghela nafas lega. Mereka berdua terlalu berharap. Kelvin menelan ludahnya gugup, sepertinya saat ini Kelvin sudah menyinggung hal yang tidak seharusnya. Baru saja Kelvin mau mengatakan sesuatu, James sudah lebih dulu memotongnya. Karena jelas anak-anakku lebih menyayangiku daripada mereka. Kelvin melongo tidak percaya, namun dengan cepat dia kembali fokus di jalan. Siapa sangka di perjalanan mereka justru harus terhalang oleh beberapa tikus-tikus suruhan yang tidak berguna. Jumlahnya cukup banyak dari yang terakhir kali dikirimkan. Sepertinya wanita parubaya itu sudah mulai kehilangan kesabarannya. James hanya menarik satu sudut bibirnya ke atas dan duduk dengan tenang. Kamu hanya akan diam saja Kelvin. Tentu saja tidak Tuan. James hanya tersenyum memberikan smirk mematikan yang sebenarnya tidak ingin Kelvin lihat untuk kesekian kalinya. Sepertinya dia punya firasat yang buruk tentang ini. Kita akan bertukar jas. Tetapi Tuan. Muka Kelvin langsung panik. Tentu saja dia tidak akan membiarkan tuannya turun tangan langsung. Tikus-tikus sialan itu terlihat angkuh dan siap menyakiti mereka kapan saja. Bahkan jika tidak turun pun, mereka akan dengan sengaja mencari masalah. Anda akan benar-benar turun ke sana. Kamu meragukanku. Dor. Mereka berdua segera berlindung setelah mendengar bunyi tembakan. Sial. James mendengus sebal tatkala mengetahui kali ini skala tikus-tikus yang dikirim lebih besar dari sebelumnya. Anda tenang saja Tuan biar saya. Dor. Rang. Merunduk. Peluru itu benar-benar merusak spion bagian kanan mobil ini. Sepertinya mereka juga berjaga-jaga di belakang. Sebenarnya kenapa mama tirinya itu sangat berusaha untuk menyingkirkannya dan membuang-buang uang seperti ini?
Sangat tidak memungkinkan kalau Anda keluar melawan sebanyak ini. Sekarang lebih baik kita menghindar. Sial. Kamu memang benar. Tanpa pikir panjang Kelvin segera menginjak pedal gas di bawah kakinya. Tatapannya berubah fokus dan tidak memperdulikan apakah dia akan menabrak salah satu pria yang sengaja menghalangi jalan mereka. Deru mesin mobil yang terdengar begitu keras dan kencang membuat mereka merasa was-was dan langsung menghindar begitu mobil yang menjadi incaran mereka mendekat tanpa belas kasihan. Tembak. Dor. Suara tembakan ketiga terdengar, meski tidak berhasil mengenai mobil karena memang Kelvin begitu lihai mencari jalur yang aman untuk menghindari serangan, meski itu hanya insting semata karena Kelvin tidak melihat dengan jelas arah peluru tersebut. Kejar. Satu mobil jeep terlihat berusaha mengejar mereka. James memutar bola matanya jengah melihat kelakuan tikus-tikus sialan ini, mau tidak mau sekarang dia harus membereskan kekacauan ini agar segera bertemu Andrea. Baru beberapa jam dia sudah sangat merindukan wanitanya. Dengan keadaan mobil melaju kencang dan berkelok-kelok mencari jalan berbaik, James mengambil ponsel dalam saku jasnya dan segera menghubungi Rico meski tak beberapa lama setelahnya Rico menjawab. Kirimkan mereka sekarang, aku akan memberitahukan lokasinya lewat Maps. Baik tuan, ucap Rico dengan yakin di seberang sana. Kali ini tidak ada basa-basi atau suara yang begitu tengil, karena sepertinya Rico paham situasi dan kondisi tuannya. Setelah panggilan terputus sekarang James meminta Kelvin untuk terus mencari celah dan mengulur waktu. Karena sepertinya mereka tidak akan menyerah sebelum berhasil membawa mayat James ke hadapan wanita ular sialan yang tidak lain adalah Nyonya Kalia. James sengaja meminta Kelvin memutar di daerah sekitar sini karena tempatnya cukup jarang dikunjungi dan samping kanan kiri ada kebun, lalu pepohonan rindang. Setidaknya ketika para tikus bodoh itu menembakkan senjata mereka, tidak akan ada yang terkena imbas atas perbuatan bodoh itu. Dor. Sial. Kenapa mereka terus saja menembakkan pistol seperti ini? Seharusnya memang polisi patroli segera datang karena mendengar suara tembakan yang begitu keras. James merutuki orang-orang yang kini berusaha mencari masalah dengannya. Ketika posisi mobil mereka hampir saja tersalip, Kelvin dengan segera menekan pedal gas itu sekuat tenaga sampai kecepatannya di atas rata-rata, meski setelahnya dia akan berbelok lagi dan suara tembakan terdengar. Bunyi sirine yang tentu saja sesuai dengan dugaan James terdengar. Kali ini mereka semua kelabakan bukan main. Karena sepertinya polisi mulai berdatangan, bukan hanya satu melainkan 5 mobil. Kelvin dengan cepat menurunkan kecepatan mobilnya. Mereka bisa melihat dengan cermat kalau mobil jeep yang ditumpangi beberapa pria tadi berada di depan, menghindari kejaran mobil patroli polisi di belakangnya. Wanita parubaya itu duduk dengan sangat anggun. Dia menatap pemandangan di depannya dengan sebuah smirk, tidak lama setelah itu dia menyesap secangkir kopi hitam spesial sesuai dengan keinginannya. Entah kenapa hari ini sangat cerah dan begitu mencium aroma kopi ini, aku jadi semakin senang saja. Wanita parubaya yang kini mengenakan dress glamor selutut berwarna merah menyala dengan sanggulan kepala khas dan mantel bulu panjang premium miliknya, duduk dengan mood baik. Kamu sudah memastikan kalau dia akan mati hari ini bukan? Pria parubaya yang kini berdiri tidak jauh darinya hanya menatap tidak yakin. Seperti yang Anda perintahkan Nyonya. Kalia terkekeh kecil. Bagus, aku sangat menanti kabar baik yang akan datang. Entahlah sepertinya Tony justru tidak yakin dengan rencana yang dijalankan Nyonya Kalia. Karena menurutnya, Tuan Muda James bukanlah orang sebodoh itu yang sampai bisa mati hanya karena beberapa preman. Sampai sekarang pun mereka masih belum tahu, apakah operasi mata yang dilakukan oleh James berjalan lancar dan membuatnya bisa melihat lagi atau tidak. Ketika Kalia berbalik, dia melihat Tony yang berdiri tak jauh dari sana mulai terlihat gelisah. Apa yang membuatmu terlihat begitu gelisah? Bukankah seharusnya kita mengadakan pesta di sini?
Tony dengan cepat menggeleng. Tidak ada nyonya. Saya hanya merasa kalau ide tentang mengutus beberapa pembunuh bayaran atau preman sebanyak itu bukanlah hal yang bagus. Kalia mengernyitkan dahinya bingung. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Jelas-jelas James buta, setidaknya dia akan kesulitan keluar dari situasi seperti itu. Tony lebih baik diam, karena tidak ingin memancing keributan dengan Nyonya Kalia. Mendadak wanita parubaya itu mendekat ke arahnya membuat Tony mau tidak mau mundur beberapa langkah untuk menghindari Nyonya Kalia. Siapa sangka kalau Kalia justru sengaja untuk mendekat dan kini bibirnya juga semakin dekat dengan telinga Tony. Ingat Tony, pria itu sudah membunuhnya, bukankah hal itu yang selalu menjadi alasan kenapa kamu mau menjadi orangku? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.